Oke, kita akan langsung masuk ke soal yang nomor 1. Oke, soal yang pertama. Apabila pergi ke pasar atau ke minimarket, Citra akan membeli garam. Ternyata Citra tidak membeli garam, apa simpulannya? Nah, jadi tadi untuk soal pertama, saya akan langsung bahas. Tapi untuk soal kedua dan seterusnya, teman-teman yang akan jawab sendiri. Oke, kita lihat pernyataannya tadi. Apabila pergi ke pasar atau ke minimarket, Citra akan membeli garam. Ternyata Citra tidak membeli garam. Nah, kalau kerja soal seperti ini, penting bagi kita untuk tentukan yang mana yang P, yang mana yang Q, dan yang mana yang R. Kalau kamu tidak suka pakai P, Q, R, maka kamu bisa pakai huruf lain. Bisa pakai A, B, C, bisa pakai X, Y, Z, bisa juga pakai huruf lontara, K, G, Ng, ya. Ya, jadi terserah mau pakai huruf seperti apa, tapi untuk proses pembelajaran kita gunakan P, Q, R. Oke, jadi kita tentukan yang mana menjadi P. P-nya adalah pergi ke pasar. Q-nya adalah ke minimarket. Kemudian R-nya adalah membeli garam. Nah, jadi penting bagi kita untuk tentukan dulu yang mana yang menjadi variabel-variabel tersebut. Supaya apa? Kalau misalnya keluar pernyataan yang kompleks, hasilnya kompleks atau proses pengerjaannya kompleks, maka kita tidak akan hilang, yang mana tadi itu P, apa tadi itu R, apa tadi itu negasi Q, dan sebagainya. Nah, jadi kita tentukan dulu yang mana menjadi P, Q, dengan R. Nah, jadi P yang tadi ke pasar, Q-nya minimarket, R-nya adalah garam. Jadi pernyataan pertama kita punya P implikasi Q. Kita punya P-nya ke pasar, atau hati-hati dengan kata atau, jadi P atau ke minimarket itu adalah Q, maka akan membeli garam. Membeli garam adalah R. Nah, jadi jangan sampai loss ya untuk kanonya, loss untuk penentuan PQR-nya. Kemudian yang terakhir adalah tidak membeli garam, negasi R. Nah, kalau teman-teman sudah pelajari materi sebelumnya, maka tahu bahwasanya ini namanya modus tollens. Nah, kalau modus tollens berarti penarikan simpulannya adalah negasi dari P atau Q. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lupa yang mana lagi dibilang modus tollens, silahkan lihat slide yang pertama tadi. Jadi P implikasi Q, negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P. Nah, itu modus tollens ya. Nah, berarti simpulannya adalah negasi dari ini, negasi dari pernyataan disjungsi ini, yaitu negasi dari P atau Q. Nah, kalau kita tadi pelajari dalil De Morgan, maka kita akan tahu bahwasanya ini hasilnya adalah negasi P dan negasi Q. Nah, seperti itu. Negasi P dan negasi Q. Jadi simpulannya adalah negasi P dan negasi Q. Negasi P yang tadi tidak ke pasar, dan pakai dan di sini karena kita tadi sudah balik dari secara dalil De Morgan, dan negasi Q, dan tidak ke minimarket. Nah, berarti jawabannya adalah Charlie.